Berhubung banyak yang request minta dibuatkan tutorial tentang bagaimana cara mengkonversi file PDF yang kita ekspor ataupun yang kita cetak dari aplikasi Cisco Desk dalam bentuk Microsoft Excel, karena di Cisco Desk versi 2.06 ini sudah tidak lagi memiliki fitur untuk print to file ya. Kalau di versi sebelumnya itu ada fitur print to file, kita bisa memilih dalam bentuk format PDF maupun dalam bentuk format Excel. Nah, sekarang yang tersedia hanya dalam bentuk PDF saja. Sebenarnya untuk mengkonversi file PDF dalam bentuk Microsoft Excel ataupun Microsoft Word itu sebenarnya secara online sudah bisa kita lakukan. Misalnya seperti ini, kita menggunakan website I Love PDF. Nah, ini sebenarnya bisa langsung dikonversi kalau hanya sekadar untuk mengkonversi. Nah, namun yang jadi permasalahan adalah ketika hasil konversi yang kita lakukan melalui I Love PDF dan secara online ini, terkadang itu hasilnya amburadul ya, hasilnya tidak rapi, berantakan. Saya contohkan, misalnya kita ambil laporan PDF tadi, APBDes lampiran 1C misalnya ya, kita convert ke dalam bentuk Excel. Tidak semua file PDF ini akan terkonversi secara rapi. Nah, bentuk tabelnya mungkin tidak rapi, tulisannya tidak rapi dan sebagainya, sehingga kita agak sulit untuk merapikan ke dalam bentuk Excel yang seperti ini misalnya. Oke, ini adalah hasil konversi online ya, menggunakan aplikasi I Love PDF yang kita upload langsung tadi file PDF-nya, dan hasilnya seperti ini. Nah, ada tabel yang tidak terbaca sehingga ini barisnya menyatu semua, kemudian ada beberapa baris juga kosong. Nah, seperti ini kira-kira hasil dari konversi melalui online, sehingga kita mengalami kesulitan untuk menyiapkan template APBDes dalam bentuk format Excel yang seperti ini. Oke, nah sekarang saya akan memberikan langkah ataupun trik bagaimana cara hasil konversi PDF ke Microsoft Excel agar menjadi rapi seperti ini. Baik, kita lanjutkan ke tutorialnya. Pertama-tama kita ambil dulu file laporan penganggaran, kita ambil di bagian lampiran C dari aplikasi Cisco Desk ya. Kita contohkan salah satu desa, kemudian kita klik posting, lalu kita cetak. Selanjutnya kita klik tombol printer untuk mencetak laporan dari Cisco Desk ke dalam bentuk PDF. Maka nanti kita akan bisa langsung cetak dalam bentuk PDF. Oke, langkah berikutnya setelah kita memiliki file PDF-nya seperti ini, kawan-kawan langsung buka Microsoft Word halaman baru ya, halaman kosong. Kita langsung buka Microsoft Word. Nah, sekarang kita langsung buka file PDF tadi yang sudah kita download. Kita biarkan ini akan mengkonversi dari PDF ke file Microsoft Word. Langkah berikutnya adalah kita select all ataupun pilih semua di blok data yang ada di halaman Microsoft Word ini, hasil konversi tadi kita copy. Setelah kita blok kemudian kita copy, lalu kita buka lembar baru Microsoft Excel ya. Kemudian di pojok kanan atas ini kita klik paste spesial, kemudian kita pilih teks ya, kita pilih teks. Oke. Nah, di sini kita sudah mengcopy file tadi yang dari Microsoft Word, namun tanpa ada garis tabel ya. Tapi untuk susunan baris itu lumayan rapi kalau kita dibandingkan tadi konversi melalui I Love PDF. Kita lanjutkan. Setelah ini kita blok, kita klik saja di bagian pojok kiri paling atas, kemudian kita langkah berikutnya adalah klik di bagian general ya, di general. Selanjutnya kita pilih yang wrap text ini, kita klik 2 kali ya. Nah, sehingga nanti fungsinya adalah untuk menyesuaikan lebar kolom di dalam tabel ini, tabel Excel ini. Sekarang kita mulai untuk merapikan. Yang pertama-tama adalah kita lebarkan dulu di kolom C. Kolom C ini berisi uraian kegiatan, sehingga nanti kolomnya melebar sesuai dengan panjang tulisan di bagian kolom uraian kegiatan. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita harus memfilter ya. Kita akan memfilter data-data ataupun tulisan yang akan kita pertahankan, yang akan nanti kita rubah menjadi seperti ini.
ya. Ini kan ada pendapatan, kemudian ada belanja, selanjutnya ada pembiayaan dan sisa lebih tahun anggaran. Kita beri kode-kode di sebelah kanan. Ini akan kita pertahankan. Lalu kita beri merek sini, misalnya pendapatan ya. Ini hanya untuk sementara saja. Selanjutnya ini sama, kita berikan pendapatan juga. Lalu untuk dana desa kita berikan kode DDS sama. Kita lanjut PBH untuk bagi hasil pajak, ADD, dan selanjutnya DLR. Nah, nanti fungsinya ini akan kita filter sehingga untuk bagian baris-baris yang kita berikan kode ini tidak terhapus, karena nanti akan kita hapus. Selanjutnya untuk di belanja, di baris belanja ini kita tuliskan belanja. Oke. Nah, untuk melihat kegiatan induk biasanya kode rekeningnya terdiri dari 6 digit seperti ini ya. 1.01.01. Ini adalah judul kegiatan di APBDes yang di ujungnya itu ada kode sumber dana, sehingga kita perhatikan satu persatu dari atas sampai ke bawah. Pastikan kode sumber dana ini terletak di baris kode rekening judul kegiatan induk. Misalkan ini penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, kode induknya 10101. Kemudian yang kedua ini 10102, ini adalah penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, kodenya ADD, dan seterusnya ya. Untuk baris-baris yang lain seperti ini, seperti pembatas halaman yang tadinya ada di file PDF, ini kita abaikan terlebih dahulu karena ini nanti akan kita hapus. Oke, kita lanjut. Pastikan semuanya sudah memiliki kode sumber dana di kolom G-nya. Oke, selanjutnya untuk di bagian jumlah belanja juga kita berikan kode ya, biar mudah nanti untuk memfilter. Selanjutnya di bagian pembiayaan, ini kita beri merek pembiayaan. Kita copy saja sampai ke bawah. Oke, selanjutnya di bagian selisih lebih kurang. Oke, cukup. Langkah berikutnya adalah kita geser kursor ke bagian atas, kita blok bagian kolom G. Sekarang diklik menu data, kemudian filter. Nah, sekarang kita pilih filter, lalu kita hilangkan centang-centang yang tidak ada tulisan sumber dana dan kode-kode yang tadi sudah kita berikan. Misalkan ini untuk yang angka 7 kita hilangkan, selanjutnya yang sumber dana kita biarkan, tulisan belanja ini kita biarkan, kemudian jumlah juga kita biarkan, pembiayaan, pendapatan, selisih kita biarkan, dan hilangkan centang blank ya. Jadi hanya 2 centang yang kita hilangkan, karena nanti ini akan kita pertahankan dan akan kita copy ke sheet yang baru. Sekarang kita oke kan. Nah, kita sudah memfilter data-data yang akan kita copy ataupun kita pindahkan ke sheet yang baru. Sekarang kita blok, copy, kemudian copy, lalu kita buat sheet yang baru. Di bagian sel A1 ini klik kanan, paste spesial, kemudian kita pilih yang 1, 2, 3, atau langsung kita pilih yang bagian ini ya. Ini adalah paste spesial untuk value ya. Oke, selanjutnya kita lebarkan kembali kolom C, lalu silakan kawan-kawan rapikan sesuai dengan kebutuhan. Karena ini sudah bisa diberikan garis tabel, kemudian kita beri judul-judul kolom sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, misalnya saya akan memformat seperti yang tadi saya contohkan. Nah, seperti ini. Yang bagian ini kita hapus, ini kita hapus, ini juga kita hapus. Sisakan hanya tulisan sumber dana saja. Nah, ini sudah bisa kita berikan garis tabel kawan-kawan. Oke. Nah, sudah jadi, tinggal kita berikan kop, kemudian kita berikan judul kolom, kita insert, ini kita merge cell,
kode rekening. Ini uraian. Ini kita blok yang atas. Keluaran output. Keluaran garis miring output. Ini volume satuan. Kemudian di bagian app ini kita beri judul tabel anggaran, dan ini sumber dana. Sekarang kita rapikan. Nah, untuk di bagian atas silakan disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau memang diperlukan untuk diberikan judul tabel, silakan ditambahkan saja. Misalkan kita berikan gini, anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2024. Kira-kira seperti ini. Nanti untuk memformat, merapikan, dan memberikan judul-judul tabel itu disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya ini nanti kegiatan yang terdiri lebih dari satu sumber dana, silakan dipisahkan menjadi 3 baris. Contohnya ini ada 3 sumber dana, berarti nanti kita buat 3 baris. ADD-nya berapa, DRL-nya berapa, dan PBH-nya berapa dengan kode rekening yang sama. Begitu juga yang kegiatan yang lain. Baik, kira-kira seperti itu mungkin cara, langkah ataupun tips lah ya yang dapat saya berikan kepada kawan-kawan semuanya. Semoga ini bisa membantu bagi kawan-kawan yang kesulitan untuk mengkonversi format PDF dari Syscodesk ke dalam file Excel seperti ini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi bagi kawan-kawan yang sudah subscribe. Silakan bagikan video ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.